Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ambo Wiza Fauzia, jurusan Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Selamat pagi dun sanak kasadonyo. Dalam video kali ini, Wiza akan membahas tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Yang mana poinnya nan pertama, sistem kekerabatan matrilineal, nan kedua, sistem perkawinan di Minangkabau, nan ketiga, sistem waris di Minangkabau. Asas sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau mengandung ciri kekerabatan. Nan pertama, garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu. Nan kedua, suku anak menurut suku ibu, basuku kabake ibu, babangso kabake ayah. Jauh mencari suku, dake mencari ibu. Tabang basi tumpu, hinggo mencakam. Nan ketiga, pusako tinggi turun dari mama ke kamanakan, pusako rendah turun dari bapak kepada anak. Dalam hal itu, terjadi ganggang bauntua atau hak kuaso pada padusi, hak mamaliharo kepada laki-laki. Matrilineal disiko artinya kekerabatan nan menurut garis keturunan ibu. Anak laki-laki ataupun padusi mengikuti suku ibunya. Gala pusako diterima dari mama dan harta warisan diwariskan secara turun-temurun dan dikuasai dek kaum padusi. Jika terjadi pacaraian, nan harus pai ialah suami bukan istri. Kekerabatan nan bantu iko ialah ciri khas dari kekerabatan Minangkabau. Sadualahnya didasarkan kepada apa nan ado dan terjadi di alamko. Alam tak tambang menjadi guru. Sifat-sifat dan bentuk alam ditiru untuk membuat adat Minangkabau termasuk kekerabatan. Jika dikaitkan dengan ajaran Islam, penghormatan terhadap padusi di Minangkabau sejalan jo apa nan diajarkan Rasulullah SAW dalam suatu hadis dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah ambo harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lah ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya lo balik, kemudian siapa lah ya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian orang tersebut penasaran dan bertanya lo balik, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi SAW baru menjawab, kemudian ayahmu. Bagi orang Minangkabau, menghormati padusi sama halnya dengan menjalankan perintah agama. Dalam Islam, padusi sangat dihormati. Padusi ialah ibu nan malayan generasi di masa lalu, sekarang dan masa nan akan datang. Padusi ialah simbol nan terhormat dan harus dijaga. Malu padusi ialah malu suku, sarupo nan digambarkan pepatah, yaitu hino mulia suatu kaum tergantung dengan padusi. Tua parang bisa badamai, tikam bunuh dibari maaf, rabui rampeh dilimawi, tapi kok padusi nan diagih malu, jando digungguang orang tabang, gadih tapakia di dalam sama, mako tatutuilah sagalo pintu damai, tasinta sagalo kaum, jago suku, bangun dubalang, disiko nan cadia ka bapakaro, nan baga kamalalahan, nan kayo tajun joharato, pendeknyo, malu mesti tabangki, kama hanyui kama dipinte, walau ka dalam lawi, basah, dima hilang dima dicari, biaka sudut-sudut bumi. Tak lalu dandang di ayah di gurun ka ditajakan, jiko ndak mungkin dinan layah dibatin di laluan. Perkawinan di Minangkabau diatur syarak dan adat. Perkawinan menurut syarak saja atau disebut dengan kawin gantuang dianggap alum selesai. Nan pertama, perkawinan dalam suku atau nagari.
Iko ialah bentuk perkawinan yang lebih dianjurkan di Minangkabau. Namun, nan lebih ancak ialah perkawinan antar keluarga tadake. Sarupo menikahi anak mama atau pulang ke anak mama atau pulang ke mama. Yang kedua, menikahi kemanakan bapak atau pulang ke baku. Perkawinan nan kedua, perkawinan luar suku. Iko berarti menikah dengan orang luar Minangkabau. Perkawinan jo padusi dari luar suku Minangkabau indak disukui karena bisa merusak struktur adat. Si anak ndak akan mempunyai suku. Nan ketiga, perkawinan talarang atau perkawinan pantang. Perkawinan bagiannya nan pertama yaitu perkawinan nan dilarang sesuai syariat Islam. Sarupo menikahi ibu, ayah, sanak atau anak sanak, seibu dan sebapak dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu perkawinan nan dilarang untuk memelihara kerukunan sosial. Sarupo menikahi orang nan diceraikan kerabat. Selanjutnya perkawinan nan merusak sistem adat, yakni menikahi orang nan satali darah menurut garis ibu, orang sakaum atau orang sasuku. Orang nan melakukan perkawinan talarangko akan diberi sanksi, misalnya membubarkan perkawinan itu di usia dari kampung atau hukum dando dan lainnya. Untuk lebih memahami pendalaman materi iko, dengarkan pituah kawin sasuku berikut. Adatlah membuat hukum dalam hukum. Hukum apa yang dibuat adat? Hukum perkawinan. Nyata-nyata Islam menghalalkan kawin sesuku, tapi adat mengharamkan. Adat tidak pernah mengharamkan kawin sesuku. Tapi melarangnya kan, Mak? Iya. Apa beda mengharamkan jo melarang? Kalain. Bah, kok balawin deh, Mama? Kawin sesuku hukumnya halal, tapi orang Minangkabau indak mengarajokan. Itu namanya engkar. Bukan. Indak mengarajokan sesuatu yang dibolehkan bukan melanggar. Tidak membolehkan sesuatu yang dibolehkan adalah pelanggaran. Dikatakan pelanggaran kalau indak mengarajokan suruh. Kawin sesuku bukan perintah dan diwajibkan, tapi sekedar jais. Dikarajokan ndak apa-apa, halo ditinggalkan indak berdosa. Nan pasti menolak sesuatu dan halal adalah melawan hukum. Itu logika, Mak. Coba Mama bertanya cik. Kalau dokter melarang pasiennya makan garam, berdosa ndak? Tentu saja indak. Badai ndak? Garam itu kan halal. Karena mendatangkan mudarat bagi penderita darah tinggi. Nah, baik tujuh kawin sesuku pia. Kalau si penderita darah tinggi makan garam naik tensinya merusak kesehatan, kalau dibebaskan kawin sesuku terjadi kekacauan, merusak kerukunan. Sama kan? Tadi Mama katakan kawin sesuku halal. Jangankan sesuku, berunsana induk saja boleh dikawini menurut syarat. Kini orang mengarujukan nang halal. Untuk apa dihalang-halangi, Mak? Menurut Al-Quran, ada ampe barang yang diharamkan, yaitu babi, bangkai, darah, dan binatang yang didabih tanpa bismillah. Kini kemanakan nambah suruh makan caciang, makan kapuyo atau cacak. Namun enggak? Enggak. Badai enggak? Jajo. Badai jajo? Enggak biasa. Nah itu dia. Memakan dan tidak lazim dimakan orang walaupun halal adalah pekerjaan tercela. Biarlah tercela bagi manusia, Mak, asalkan tidak bagi Tuhan. Oh, nak makan cacak yo? Ya silahkan. Hah? Tapi gungguang jauh-jauh ke dalam rimbo. Jangan nampak di mata kami sebab kami bisa muntah memandangnya. Bukan sekadar halal saja nangka dimakan pia, tapi halal yang taibah, halal lagi baik. Kawin sesuku itu tidak baik dilakukan. Allah sendiri membenci sumpah dan talak walaupun halal dikerajokan. Tidak baik itu kan? Tapi nan mengatakan kawin sesuku itu tidak baik. Kan orang awak Jawa. Iyo, adat itu diperbuat untuk orang awak bukan untuk orang Jawa. Jadi menurut Mbak Datuk larangan kawin sesuku itu indak bertentangan dengan Islam. Bukan menurut Datuk Parpatiah, tapi logika hukum mengatakan itu. Apa sanksinya kalau dilanggar? Sanksi moral, dikucilkan dalam pergaulan. Dan indak saja pribadi dan menderita, keluarga besar pun mendapat aib ulah dek laku parangayawa. Parek tuh, Mak. Kalau negara punya penjara untuk menghukum, agama punya neraka. Tapi siksaan bagi si pelanggar hukum adat adalah setiap mata yang memandang, setiap orang mesuo. Ambo paham kini. Hukum adat indak melawan syarak, cuma inyo berjalan di jalur mubah antara wajib dengan haram. Kira-kira itu kan, Mak? Bana. Iyo itu. Nan bertentangan le jaleh kemanakan. Suruh jo tagah. Nah, hitam jo putih, iyo jo indak. Tapi iyo jo antah bukan bertentangan, hanya sekadar balain indak sama.
Tansano ada ayat yang memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu mengawini saudara-saudara sepersekuan kamu. Lantas adat melarang kawin sesuku, itu baru dikatakan adat menantang syarak. Paham? Pewarisan harato pusako. Pewarisan harato pusako ialah harato yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris ialah anggota kaum secara kolektif lo. Maka dari itu, kematian seorang dalam kaum tidak menimbulkan masalah. Harato pusako terbagi menjadi dua. Yang pertama pusako rendah, termasuk harato warisan dalam kompilasi hukum Islam. Dan kedua pusako tinggi, harato pusako yang tidak bisa digolongkan ke dalam harato warisan. Pewarisan harato bawaan. Apabila suami meninggal, maka dari itu nan menyangkui harato bawaan berlakulah ucapan adat bawaan kembali tapatan tinggal. Harta tapatan. Harato itu ialah untuk anak-anaknya jika inyo meninggal dunia. Selanjutnya pewarisan harato pencarian. Harato pencarian yang didapat seorang dipagunon untuk menambah harato pusako nalah ado. Dengan demikian, harato pencarian bergabung dengan harato pusako apabila nan mendapat anyo lah ndak ado. Menggabungkan dengan harato pusako dan sendirinya diwarisi oleh generasi selanjutnya. Yang terakhir yaitu hibah. Hibah dalam adat Minangkabau mengandung beberapa prinsip, yaitu yang pertama, laki-laki hanya bertanggung jawab terhadap lingkungan ponakannya dan sewaktu-waktu akan menggantikan peranannya dalam suatu kekerabatan matrilineal. Dan kedua, harato warisan itu ialah kepunyaan kaum dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan anggota kaum dan tidak dapat beralih keluar. Mungkin hanya itu yang dapat Wiza sampaikan. Semoga bisa menambahkan wawasan atau menambahkan pengetahuan bencana kasadonyo. Terima kasih telah menonton video Wiza akhiri dengan assalamualaikum.